Aku bekerja di sebuah gedung kantor tua di pinggir kota. Gedung itu sudah ada sejak zaman Belanda. Katanya dulu bekas kantor administrasi perkebunan. Dari luar terlihat biasa saja, tembok kusam, cat mengelupas, jendela tinggi dengan kisi besi, tapi sejak hari pertama aku kerja di sana, ada satu halaman yang selalu membuatku tidak nyaman. Lift tua di ujung lorong. Lift itu bukan lift modern. Pintu besinya harus didorong manual. Tombolnya masih bulat dan berwarna kuning kecoklatan. Setiap kali naik, bunyinya berderit panjang, seperti orang tua yang mengeluh menahan sakit. Karyawan lama sering bilang, kalau bisa, pakai tangga saja. Apalagi kalau sudah malam, aku menganggapnya cuma omongan orang-orang tua yang kebanyakan percaya mitos. Sampai suatu malam lembur mengubah semuanya. Malam lembur yang salah, malam itu aku lembur sendirian. Jam di dinding menunjukkan pukul 22,47. Kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya kekuningan yang membuat bayangan di lorong terlihat panjang dan bengkok. Aku beres-beres meja, lalu bersiap pulang. Kantorku di lantai 6, biasanya aku turun lewat tangga, tapi malam itu tubuhku terlalu lelah. Sekali ini saja naik lift, gumamku. Aku berjalan menyusuri lorong, semakin dekat ke lift, udara terasa semakin dingin. Lampu di depan lift berkedip pelan. Saat aku berdiri di depan pintu lift, hidungku mencium bau yang sangat familiar. Bukan bau besi, bukan bau oli, aroma kembang tawon. Bau melati, kenanga, dan mawar bercampur jadi satu bau yang biasanya hanya aku cium saat takziah atau ritual Jawa tertentu. Aku menoleh ke kiri dan kanan, lorong kosong. Tak ada siapa-siapa, paling ada orang habis sembahyang, pikirku, mencoba menenangkan diri. Aku menekan tombol lift yang turun sendiri. Lampu tombol menyala, tapi anehnya, lift tidak sedang di lantai bawah. Panel kecil di atas pintu menunjukkan angka 7. Padahal gedung ini hanya sampai lantai 6. Aku mengira panelnya rusak. Lift mulai turun perlahan. 765 setiap lantai yang dilewati, bau kembang tawon semakin kuat. Dadaku terasa sesak. Begitu sampai lantai 6, pintu lift terbuka pelan. Di dalamnya kosong, tapi bau itu jauh lebih menyengat di dalam lift. Aku ragu beberapa detik, tanganku dingin. Tapi akhirnya aku masuk juga. Begitu aku masuk dan pintu tertutup, lampu di dalam lift meredup sendiri. Aku menekan tombol lantai dasar, lift bergerak turun. Berhenti di lantai yang tidak ada lift, melewati lantai 5, 4, 3. Lalu berhenti mendadak. Lampu berkedip keras. Panel angka menunjukkan 2, aku mengernyit. Lantai 2,5 apaan? Lift berderit keras, lalu pintu terbuka sendiri. Di depan lift bukan lorong kantor, yang kulihat adalah lorong panjang dengan lampu temaram, dindingnya kayu tua, dan lantainya bukan keramik melainkan tanah padat. Dan di ujung lorong itu berdiri seorang wanita. Wanita berkebaya, dia membelakangiku. Rambutnya panjang terurai, hitam pekat. Dia memakai kebaya putih kusam dengan kain batik coklat tua. Tangannya menggenggam sesuatu, aku membeku. Wanita itu perlahan berbalik menghadapku. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, bibirnya tersenyum tipis. Dan dari tubuhnya aroma kembang tawon itu menguat sangat kuat. Dengan suara pelan, halus, tapi dingin, dia berkata, "Numpak bareng, lah." Aku ingin menjerit. Kakiku lemas, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Wanita itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya, lantai seperti berderit meski bukan kayu. Begitu dia masuk ke dalam lift, pintu tertutup sendiri dengan dentuman keras. Lift tidak bisa dihentikan. Wanita itu berdiri di sampingku. Aku bisa melihat wajahnya dari pantulan dinding lift. Kulitnya retak halus seperti porselen tua. Lehernya terlihat bekas jeratan kain. Tanganku gemetar menekan tombol lantai dasar. Tidak menyala, aku menekan tombol alarm. Tidak berbunyi, lift bergerak naik. Panel angka naik cepat, 3, 4, 5, 6, 7. Aku menatap angka itu dengan napas terengah. Lantai 7 tidak ada, bisikku. Wanita itu menoleh pelan ke arahku. "Ana tapi ora kanggo wong urip." Kisah yang dibisikkan. Lift berhenti. Pintu tidak terbuka. Lampu berubah redup kehijauan. Wanita itu mulai berbicara, tanpa menatapku. Dia bercerita tentang dirinya yang dulu bekerja di gedung ini puluhan tahun lalu. Tentang lembur sendirian, tentang atasannya, tentang fitnah, tentang kehamilan yang disembunyikan, dan tentang malam ketika dia memilih gantung diri di ruang mesin lift. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku nunggu si gelem merungok. Aku menangis tanpa sadar. Tawaran terakhir. Lift berguncang, wanita itu menatapku tajam. "Kowe iso tetepkan utawa bali, tapi ojo lali." Aku menggeleng keras. Aku ingin pulang, aku janji. Wanita itu tersenyum.
Yen mambu kembang telon manah elinga aku. Lift jatuh turun dengan keras, kembali ke dunia nyata. Aku terjatuh saat pintu lift terbuka, aku berada di lantai dasar. Sapa membangunkanku. Katanya aku pingsan di depan lift hampir 1 jam. Sejak malam itu, lift kantor ditutup permanen. Dan aku setiap kali mencium aroma kembang telon. Dimanapun aku tahu dia masih naik turun mencari teman. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi naik lift kantor tua itu. Tapi sampai sekarang setiap lembur malam, aroma kembang telon kadang muncul pelan dari ujung lorong. Seolah mengingatkan tidak semua yang menunggu, ingin ditinggalkan.